Hai teman-teman, jumpa kembali di channel Cinta Kimia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang spektrum atom hidrogen. Apa yang kalian rasakan saat menyaksikan festival kembang api? Tentu semua suka kan? Perpaduan warna-warni yang indah di langit malam pastinya memanjakan mata kita. Pernah nggak kita berpikir, kenapa mata kita bisa melihat warna-warni seindah itu ya? Jadi, kembang api itu mengandung bermacam-macam senyawa kimia yang saat ia berpendar akan menghasilkan warna yang spesifik. Misalnya warna merah berasal dari ion strontium, warna jingga berasal dari ion kalsium, warna kuning adalah hasil nyala dari ion natrium, warna hijau dari ion barium, warna biru berasal dari ion tembaga atau kuprum, dan warna ungu adalah perpaduan dari ion tembaga dan strontium. Kalau bicara tentang warna, ada nih seorang peneliti yang kalian sudah tidak asing lagi, yaitu Sir Isaac Newton yang pada tahun 1672 melakukan percobaan di dalam kamarnya yang gelap dengan menggunakan prisma kaca dan cahaya putih. Ternyata, apabila cahaya putih dilewatkan pada prisma, sinar tersebut dibiaskan atau dibelokkan oleh prisma, menghasilkan beberapa warna yang berbeda seperti warna pelangi yang disebut sebagai spektrum sinar tampak. Pada awalnya, Newton mengaku hanya menemukan 5 warna ini, yaitu ungu, biru, hijau, kuning, dan merah. Tetapi akhirnya dikoreksi menjadi 7 warna setelah ditambah adanya warna nila dan jingga. Sekitar hampir 2 abad setelahnya, seorang fisikawan asal Swedia bernama Anders Ångström yang namanya diabadikan menjadi satuan panjang gelombang, walau ini bukan satuan internasional karena satuan internasionalnya adalah nanometer. Ia menemukan fenomena yang unik bahwa ketika arus listrik dilewatkan pada suatu tabung gelas berisi hidrogen pada tekanan rendah dan sinarnya dilewatkan melalui sebuah prisma, akan dihasilkan 4 spektrum garis, yaitu disebut sebagai spektrum sinar hidrogen yang setelah dihitung memiliki panjang gelombang 410 nanometer untuk warna ungu, 434 nanometer untuk warna nila, 486 nanometer untuk warna biru, dan 656 nanometer untuk warna merah. Intensitas warna merah memiliki tingkat yang paling besar. Itulah mengapa kalau kamu hubungkan tabung hidrogen dengan tegangan listrik, maka ia akan bersinar dengan warna pink yang terang. Dengan kata lain, warna merah lebih mendominasi dibandingkan warna-warna lainnya. Untuk selanjutnya, keempat spektrum sinar hidrogen ini kita sebut sebagai garis Balmer. Pertanyaannya, kenapa hidrogen menghasilkan spektrum yang diskrit seperti ini ya, tidak kontinu seperti spektrum sinar tampak? Nah, pada tahun 1885, seorang matematikawan dari Swiss bernama Johann Balmer menemukan satu bilangan yang memiliki hubungan dengan tiap garis Balmer atau disebut sebagai B bernilai sekitar 364 nanometer, dan untuk setiap nilai n yang merupakan bilangan bulat dan lebih besar dari 2 apabila dikuadratkan dan dibagi dengan n kuadrat minus 2 kuadrat dan dikali dengan B, maka hasilnya adalah panjang gelombang pada spektrum hidrogen tersebut. Atau secara matematisnya dapat dituliskan seperti ini. Contoh, misal untuk nilai n sama dengan 3, maka panjang gelombangnya setelah nilai n dimasukkan ke dalam persamaan tadi, hasilnya adalah 656,1 nanometer. Dan ini sesuai dengan salah satu panjang gelombang di spektrum sinar hidrogen tadi. Begitu pula jika kita masukkan n yang lain seperti 4, 5, 6, dan seterusnya. Sehingga deret Balmer menunjukkan adanya transisi elektron dari kulit atau n sama dengan 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke n sama dengan 2. Kemudian, tidak lama setelah itu, Johannes Rydberg, seorang fisikawan dari Swedia, menyatakan ulang dan mengembangkan persamaan Balmer sehingga bisa digunakan secara general
untuk semua transisi hidrogen. R atau yang disebut sebagai konstanta Rydberg diperoleh dari mengalikan massa elektron dan muatan elementer, kemudian dibagi dengan 8 kali permitivitas ruang hampa kuadrat, konstanta Planck yang dipangkatkan 3, dan kecepatan cahaya. Dan hasilnya ternyata sama dengan 4/B, yaitu 1,097 kali 10 pangkat 7 meter pangkat min 1. Dan untuk setiap nilai N1 dan N2, di mana N1 lebih kecil dari N2 dalam keadaan hampa, maka berlaku 1 per lambda sama dengan tetapan Rydberg dikali 1 per N1 kuadrat minus 1 per N2 kuadrat. Dari rumus ini bisa diketahui panjang gelombang untuk setiap transisi elektron pada atom hidrogen. Kemudian, pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan suatu model atom dengan menjawab kelemahan teori atom Rutherford, yaitu jika elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti atom yang bermuatan positif, maka elektron tersebut akan kehilangan energinya dan lama-kelamaan akan jatuh ke inti. Nah, dengan memperhatikan spektrum atom hidrogen, Bohr bilang ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena menurutnya hanya ada lintasan orbit tertentu yang merupakan orbit diskrit yang ada dalam atom. Dan saat elektron bergerak pada orbitnya, elektron tidak memancarkan energi. Jadi, jika ini adalah inti atom, akan terdapat beberapa orbit di sekeliling inti atau bisa disebut sebagai kulit. Dan kulit yang paling dekat dengan inti disebut dengan N sama dengan 1, lalu N sama dengan 2, dan seterusnya. Elektron selama bergerak pada orbit tidak akan kehilangan energi. Tetapi jika suatu energi ditembakkan kepada elektron tersebut, maka elektron dapat berpindah kulit ke N yang lebih besar. Dan fenomena ini disebut sebagai eksitasi elektron. Kemudian saat pada keadaan eksitasi, jika elektron akan kembali ke keadaan semula, maka ia akan memancarkan energi yang disebut sebagai emisi elektron, yaitu elektron kembali ke ground state dengan melepaskan energi. Apa kesimpulannya? Jadi, makin kecil nilai N, energi elektron makin negatif dan berarti elektron tersebut terikat kuat dengan inti. Keadaan ini disebut sebagai ground state. Dan atom hidrogen dengan elektron berada di orbit dengan N lebih besar dari 1 disebut sebagai keadaan tereksitasi. Untuk menguji teorinya, apakah sesuai dengan spektrum sinar hidrogen yang berupa garis Balmer, maka Bohr memperhatikan beberapa pendapat sebelumnya, seperti Max Planck yang menyebutkan bahwa energi sinar dipancarkan atau diserap oleh suatu benda secara diskrit atau terkuantisasi, dan Einstein yang menyempurnakannya dengan berpendapat bahwa gelombang sinar mempunyai sifat partikel, sehingga sinar yang terkuantisasi itu bersifat seperti partikel yang memiliki massa dan disebut sebagai foton. Besarnya seperti yang teman-teman sudah ketahui, yaitu senilai Hf, di mana H adalah tetapan Planck dan F adalah frekuensi sinar. Dari semua itu, Bohr mendapatkan gagasan bahwa energi elektron itu terkuantisasi. Lalu ia coba hitung dengan menggunakan persamaan energi sinar terkuantisasi, yaitu E sama dengan Hf atau Hc per lambda, di mana H adalah konstanta Planck dan C adalah kecepatan cahaya. Jadi berdasarkan rumus tersebut, energi foton yang merupakan transisi dari kulit ketiga ke kulit kedua, kita masukkan konstanta Planck dan kecepatan cahaya, lalu dibagi dengan 656 nanometer atau 656 kali 10 pangkat minus 9 meter, hasilnya adalah 3,03 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nilai ini adalah energi foton untuk panjang gelombang 656 nanometer atau transisi dari N sama dengan 3 ke N sama dengan 2. Lalu Bohr menghitung energi elektron pada atom hidrogen untuk setiap nilai N, yaitu E sama dengan minus konstanta Rydberg dikali konstanta Planck dan kecepatan cahaya dibagi dengan N kuadrat menghasilkan minus 2,18 kali 10 pangkat minus 18 joule kali 1 per N kuadrat. Ini bisa kita gunakan untuk memudahkan dalam menghitung nilai En.
Sekarang kita fokus pada n kuadrat ini. Untuk transisi dari n sama dengan 3 ke n sama dengan 2, di mana nilai En apabila semakin jauh dari inti, maka nilainya akan semakin besar. Jadi perbedaan nilai En atau delta E adalah En untuk n sama dengan 3 dikurangi En untuk n sama dengan 2, dan setelah dimasukkan ke persamaan tadi, maka hasilnya adalah 3,03 kali 10 pangkat minus 19 Joule. Sangat menarik di sini karena nilai yang sama dihasilkan dari perhitungan delta E dan energi transisi foton, sehingga Bohr menemukan adanya kesesuaian antara spektrum sinar hidrogen dengan energi elektron yang terkuantisasi, yang menguatkan teorinya tentang model atom hidrogen ini. Jadi, model atom hidrogen menurut Bohr, apabila kita gambarkan dan disesuaikan dengan spektrum sinar hidrogen, maka atom terdiri dari inti, di mana terdapat beberapa orbit diskrit di sekelilingnya sebagai tempat mengorbitnya elektron. Orbit tersebut memiliki tingkat energi yang berbeda-beda, di mana semakin besar n, maka semakin besar pula energinya. Untuk spektrum atom hidrogen dapat dijelaskan karena adanya emisi elektron yang mengakibatkan adanya energi berupa foton yang dipancarkan sehingga menghasilkan spektrum berupa garis. Deret spektrum tersebut bergantung pada N1 sebagai tempat kembalinya elektron. Yang pertama adalah deret Lyman, dihasilkan dengan masukkan nilai N yang lebih besar dari 1 ke persamaan ini. Misal, transisi elektron dari N sama dengan 2 ke N sama dengan 1. Panjang gelombang yang dihasilkan adalah 122 nanometer. Dan untuk N sama dengan 3, panjang gelombangnya adalah 103 nanometer, dan seterusnya. Apabila kita masukkan N sama dengan 4, 5, dan 6 akan menghasilkan spektrum garis pada panjang gelombang ini. Spektrum garis Lyman tidak bisa dilihat oleh mata karena berada pada daerah ultraviolet. Deret selanjutnya adalah deret Balmer, yaitu jika kita masukkan N sama dengan 3 atau 4 atau 5 dan seterusnya ke persamaan ini, maka akan dihasilkan spektrum garis dengan panjang gelombang 656, 486, 434, dan 410 nanometer. Spektrum garis Balmer ini dapat dilihat oleh mata karena berada pada daerah visible atau sinar tampak yang berada pada kisaran 400 sampai 700 nanometer. Kemudian ada pula deret Paschen, dihasilkan dari persamaan ini dengan N sama dengan 4, 5, 6, dan seterusnya. Panjang gelombang yang dihasilkan oleh deret Paschen ini berada pada daerah inframerah 1 sehingga juga tidak dapat terdeteksi oleh mata kita. Selanjutnya adalah deret Brackett yang dihasilkan melalui persamaan ini dengan N sama dengan 5, 6, 7, dan seterusnya. Spektrum garis yang dihasilkannya berada pada daerah inframerah 2 sehingga tidak dapat kita lihat dengan mata. Dan yang terakhir adalah deret Van yang bisa didapat dengan masukkan nilai N sama dengan 6, 7, 8, dan seterusnya ke persamaan ini, dan spektrum yang dihasilkannya memiliki panjang gelombang yang berada pada daerah inframerah 3. Dengan demikian, dapat disimpulkan kalau Bohr berhasil menjelaskan spektrum garis hidrogen melalui model atom yang diajukannya. Tetapi, sayangnya ini hanya terbatas pada atom berelektron tunggal seperti hidrogen, helium plus 1, atau lithium plus 2. Nah, demikianlah teman-teman penjelasan tentang spektrum atom hidrogen. Tetap simak video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa.